Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Nah, kali ini saya akan sharing tentang perlukah membangun tim dalam bisnis. Teman-teman, I am nothing without my team. Karena kesibukan saya dalam berbagai hal, saya tentu memerlukan tim agar semuanya tetap bisa berjalan dengan lancar. Tentu dengan koordinasi dan evaluasi rutin terhadap semua tim saya bisa eksplor keluar untuk memperoleh relasi baru yang lebih luas, guna kemajuan dan pengembangan bisnis. Namun sebelumnya, bagaimana ya mulai membangun tim itu? Awalnya saat kerja sendiri rasanya cepat sekali, banyak hal bisa beres, hasilnya pun bagus, kita puas. Tapi jalan sebulan, 2 bulan ketika pekerjaan semakin bertambah, kerjaan saya kok tidak habis-habis. Dan energi saya, semangat saya semakin hari rasanya makin menurun saja. Progres saya semakin lambat, bisnis tidak berjalan secepat yang saya mau. Kemudian, apalagi yang saya bisa lakukan? Bahwa kita memang butuh namanya teamwork. Di awal mungkin usaha kita belum mampu apabila memiliki tim karena urusan gaji kan teman-teman. Padahal kita benar-benar kewalahan banget kalau semua harus dikerjakan sendiri. Mulai dari produksi, memasarkan, bahkan promosi juga. Namun, Anda pernah berpikir nggak sih kalau bisa pakai cara yang lain? Kayaknya misalnya bagi hasil dari laba, atau bahkan bisa dengan komisi. Setelah memutuskan memiliki tim dan setelah merasa terbantu sekali dengan adanya tim, kemudian sadar mulai muncul masalah baru lagi. Kita tidak bisa melakukan scale up dengan cepat kalau tidak membangun tim. Scale up adalah tentang mencapai apa yang Anda ingin capai dengan lebih cepat, tentang menghasilkan result yang lebih banyak, pendapatan tinggi dibanding sebelumnya dalam waktu yang singkat. Secara logika, saat Anda sendiri, Anda akan punya 8-10 jam kerja sehari. Ketika Anda bersepuluh, Anda punya 80-100 jam sehari. Kalau kita membangun tim dengan baik, seharusnya yang biasanya selesai dalam 10 hari, bisa selesai dalam 1 hari saja. Dan Anda tidak secapek biasanya. Ini sangat logis kalau kita mau scale up bisnis secara lebih cepat. Dalam scale up, berhasil atau tidak tergantung tim. Perusahaan langgeng atau tutup tergantung tim juga. Bagi Anda yang sedang ingin membangun tim, kali ini saya akan bagikan langkah-langkah membangun tim yang bisa diterapkan dalam bisnis Anda. Langkah pertama, menyiapkan statement-statement. Membangun tim hanya akan berguna kalau mereka menjadi tambahan tenaga, bukan tambahan beban. Untuk itu, mereka harus dibantu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan statement-statement kita, sehingga semua minimal mendekati apa yang kita inginkan. Untuk itu, kita harus membuat yang namanya budaya perusahaan dan basic rules. Budaya perusahaan dan basic rules harus kita definisikan di awal, dan yang mendefinisikan adalah Anda. Kenapa basic rules ini penting? Kenapa yang menentukan adalah kita sendiri? Karena ketika berkumpul menjadi tim, kita mengumpulkan banyak orang. Setiap orang punya isi pemikiran masing-masing, punya nilai hidup masing-masing, sehingga kita harus menyatukan perbedaan itu dengan rules yang ada dalam bisnis kita. Agar warna dari bisnis kita ini bisa senada, tidak berdasarkan pikiran masing-masing orang yang dapat membuat bisnis kita ini menjadi bubar. Basic rules ini isinya apa ya? Isinya adalah kumpulan dari sikap-sikap yang Anda sukai. Sesimpel itu. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur? Tim kita sudah berjalan 2 tahun misalnya. Maka untuk itu mendistribusikan basic rules ini kita harus cari momen yang tepat. Momen ini bisa macam-macam. Bisa jadi momennya adalah tahun baru, momen ulang tahun kantor, momen lebaran dan lain sebagainya. Kita kumpulkan semua anggota tim,
kita adakan halal bihalal, sharing lagi tentang misi perusahaan, dan kita sambungkan dengan alasan adanya basic rules. Untuk mencapai itu semua, kita akan berusaha menjadi lebih baik dan kita akan menjalani hari-hari kita di kantor dengan basic rules yang baru untuk kebaikan, kenyamanan, dan kemajuan kita bersama. Atau kalimat lain, tujuan dibuat basic rules adalah agar semua orang lebih nyaman, lebih produktif, dan produktivitas itu pada akhirnya akan kembali ke dalam bentuk kesejahteraan yang lebih baik. Apakah Anda sudah punya basic rules tertulis? Kalau belum, buatlah sekarang juga. Hidup Anda akan jauh lebih enak. Langkah yang kedua, mencari tim. Ketika proses scale up di awal, karena kita masih mencari traction di sisi bisnis, rekrutmen kita juga mayoritas seputar marketing. Ketika nanti marketingnya sudah bagus, baru kita akan melengkapi tim di operasional supaya dia bisa mengikuti orderan yang didatangkan sama tim marketing. Langkah ketiga, melakukan interview dan seleksi. Sebelumnya kita sudah tahu posisi-posisi apa saja yang akan kita prioritaskan ketika scale up. Misalnya, kita memang kesulitan dalam hal produksinya, maka kita harus mencari tim produksi. Pastikan Anda menyeleksi dengan betul dan hati-hati, baik dari sisi karakter dan skill yang dimiliki. Karena tentu kita sudah di tahap ingin scale up sehingga harus memiliki tim yang solid dan kompeten. Langkah keempat, memilih kandidat. Sama seperti memilih jodoh, kalau bisa mah kita dapat yang complete package. Seperti karakternya bagus, skillnya bagus. Kalau kita mendapatkan orang yang lengkap begini, pasti kita akan ambil. Easy decision. Ada orang yang karakternya jelek, skill nggak ada, ya jangan diambil. Easy decision juga. Namun bagaimana jika bagus di salah satunya saja? Contohnya bagus di skill namun kurang di karakter. Dan sebaliknya, bagus di karakter namun kurang di skillnya. Saran saya adalah pilih dengan karakter yang bagus karena skill masih bisa dilatih namun karakter akan sangat sulit diubah. Karakter yang dimaksud adalah karakter yang baik itu jujur, ceria, senang bersyukur, suka tantangan, ambisius untuk kerja tuntas, dan tidak bikin affair di kantor. Kesimpulannya, dengan tim, 10 pekerjaan yang biasanya Anda kerjakan sendiri dalam 10 hari bisa diselesaikan dalam 1 hari saja. Scale up adalah tentang mencapai apa yang mau Anda capai dengan lebih cepat. Tentang menghasilkan result yang lebih banyak, pendapatan tinggi dibanding sebelumnya dalam waktu singkat. Dan untuk mendapatkan result yang maksimal, result yang kita inginkan dari tim, kita harus membangun dengan baik sesuai dengan ekspektasi kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya. Nah, selamat mencoba untuk mencari teamwork yang sesuai dengan bisnis teman-teman. Salam sukses dan sehat selalu.